Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lo Ros? Benerin dulu lah rambutnya. Iya nih sih. Oh kan bawa supit. Itu memang begitu ya cara ini ngikat rambut kamu pakai sumpit. Tapi ada kaitannya loh. Aku tak lagi juga mau pakai sumpit. Aku mau pakai sumpit. Iya, oh dari pas lihat tadi udah girang banget ya. Ada ini Mbak ya, mau berangkat sudah. Jadi kenapa aku senang hari ini? Ternyata visa Cinaku udah selesai. Ditinggal nih berarti. Visa Jepang sudah aman, visa Korea udah aman, visa Cina juga sudah aman. Jadi aku mau pakai sumpit nih. Nanti aku bawain sumpit. Yang ori Jepang, Mbak. Boleh. Tapi aku udah mikirin nanti di Jepang pengen beliin kamu ini One Piece, stiker One Piece, apa namanya? Yang kamu tadi beli Shopee. Oh, action figure. Action figurnya One Piece. Bener, aku udah niat terus. Jadi memang tahun ini spesial Jepang. Tahun ini karena tahun 2023 aku ke Eropa ya, dan setelah saya akhirnya memutuskan kayaknya setiap tahun aku harus backpacker deh gitu kan. Iya, harus backpacker. Karena ya mempersiapkan kematianku, Ros. Jadi biar kematianku nggak nyesel cuma ada di Madura aja gitu kan ya. Akhirnya karena tahun 2024 saya haji, dan liburan saya kan sebenarnya di bulan haji. Iya. Karena habis haji sudah tuh ngurusin umroh kan. Lah jadi pas di musim haji saya mau backpackeran, minimal itu 1 bulan. Nah tahun ini 2025 saya memutuskan untuk melakukan backpacker ke timur, ke Jepang 10 hari, Korea 10 hari, dan Cina 10 hari. Kok lama-lama Mbak? Kalau minggu kapan yang beberapa hari yang lalu Mbak Novi cerita kan cuma 3 hari, itu ada yang 3 hari berapa malam itu. Kok sekarang di Jepang sampai 10 hari gitu? Ya, ini kan kalau di Eropa itu Ros, itu ya? Deket-deket, 2 jam nyampe gitu. Oh, negaranya deket-deket. Iya. Terus nggak tahu, aku cuma pengen ke Jepang, Korea sama Cina. Tadinya kan mau ke Taiwan, tapi kok Taiwan aku lihat kok sama aja ya sama Indonesia. Sama. Karena kembali lagi ke tujuan backpacker. Backpacker itu adalah mempelajari kultur, bukan jalan-jalan. Makanya kalau orang traveling pasti destinasinya, tujuannya itu adalah bersenang-senang kan ke tempat wisata. Tapi tiga negara itu yang Mbak Novi sebutkan, kalau postur tubuhnya kayaknya sama kan Mbak ya? Sama. Cina, Jepang, Korea. Matanya sama. Kan? Aku ini sebetulnya ada turunan. Dan darah Jepang. Aku nggak tahu ya. Jadi sebenarnya kalau dicek DNA itu aku ada turunan ke India, Pakistan, dan Ros. Makanya aku tuh pengen banget ke India dulu tuh yang backpacker. Terus yang kalau Eropa kan triggernya karena aku ada mimpi nih. Kalau sekarang aku tuh penasaran memang dengan kultur atau budayanya orang Timur. Kamu kalau baca bukunya Harukami ya? Nggak tahu. Aku tahunya Musashi Kishimoto. Terus banyak. Oda. Ya kayak banyak kan dari film-film anime itu yang banyak dapat kayak ilmu-ilmu spiritual gitu ya. Itu sebenarnya dari timur. Ya nggak sih? Sekarang Korea film-film anime Korea sekarang lagi naik. Jadi kalau sebenarnya yang paling aku penasaran di Jepang. Kalau Korea nggak begitu, karena mungkin kalau Korea hanya lebih showbiz ya, karena nonton drakor. Iya. Jadi pengen tahu aja. Tapi kalau mau belajar masalah kulturnya itu di Jepang. Karena kan kita kenal istilah ikigai awet muda itu. Jepang itu mereka yang masih mempertahankan kebudayaan gitu loh Pak. Iya, aku jadi pengen tahu. Tapi di sana itu banyak orang stres, terus juga banyak orang bunuh diri. Sementara banyak wisdom yang
ada di Jepang gitu ya, yang kita bisa tiru untuk menjadi hidup lebih baik. Tapi kenapa kok orang sana justru banyak yang bunuh diri, banyak yang stres gitu loh. Itu Iya, yang aku pengen tahu. nanti Mbak Novi bisa ceritakan tuh Ya ya kenapa ya. seperti itu. Padahal kan kalau dilihat dari Jepang negara berkembang gitu Mbak, Ya ya. Eh, produk-produk Jepang pasti sudah oke gitu Mbak. Banyak orang pinter. Benar. Tapi kenapa banyak orang stres? jangan salah pikir Jepang dengan Kakek Sugiono. Tapi aku juga penasaran deh, Ros. Tapi Kamu nonton gak sih? nonton Jepang itu kan produksi film seperti itu banyak Pak, dan Iya. itu karena di Jepang apa kurang gitu loh Pak Apanya? populasi. Iya, aku tuh pengen tahu aja kenapa kok Jepang itu banyak ya, apa sampai ada filmnya, sampai banyak, ya itu jadi kultur kan gitu loh. Biar mereka bagaimana populasi di sana bertambah Mbak, makanya Tapi ternyata nggak ada efeknya. ya karena di sana kayak gini, aku kemarin pernah ngobrol-ngobrol juga nih sama seseorang bahwa kalau di Jepang itu mereka sudah lebih banyak sibuk ke kerja, Banyak kerja. sibuk ke Kerja. pekerjaan. Gitu. Betul. Makanya Banyak sampai- stres kan gara-gara pekerjaan. Akhirnya nggak mikirin tuh asmara apa, akhirnya nggak mikirin. Makanya film-film anime Jepang itu genrenya banyak yang genre-genre kayak Ke porno. hentai gitu loh Pak. Oh hentai ya, lebih ke porno ya. Anime-anime Jepang itu jadi setiap seseorang nih buat satu anime nih kalau kita anime Jepang itu bentuknya 180 derajat dari aslinya Pak. Dari ini misal nih Oh iya anime iya. setiap anime Jepang itu matanya pasti lebar Oh aslinya kan Jepang sipit. karena mereka menginginkan itu. Anime Jepang itu pasti tobrut Pak. Tobrut apa sih? Berdada besar, Oke. bokongnya besar. Coba Mbak Novi lihat di One Piece saja kan tobrut semua tuh. Gede-gede badannya. Gede Robin misal, Haha. buah Hancock misal, Hahaha. atau di Naruto lah Tsunade, Hinata itu Gede-gede. gede-gede tuh. Itu kan di Jepang kecil. Oh. Jepang kecil. Jadi mereka ya gue cantik, seksi bagiku. Ya ini seperti di anime ini. Tapi mereka tidak mendapat itu dari Ini sama dengan di Korea ya, Dek. Kenapa drakor itu drama Korea yang sangat romantis sekali? Karena ternyata tingkat perceraian di Korea itu tinggi banget. betul. Sehingga kayaknya apa yang mereka tampilkan ke publik ya, ke dunia itu sebenarnya yang mereka inginkan. Itu adalah keinginan mereka. Dan yang terjadi di sana ya yang tidak seperti itu. Ya. Kenapa film Amerika, film Marvel, Ya, hero lah ya. hero-hero? Karena di sana itu lebih banyak kejahatan, Betul. lebih banyak tindak kejahatan. Betul. Mereka pengen hero ini loh datang, bener-bener ada, bener-bener terwujud. Makanya mereka buat film. Kalau menurutku itu adalah doa gitu loh. Ya, harapan, imajinasi, Dan berharap. Indonesia suka bikin film hantu. Aduh, aku nggak ngerti sama orang Indonesia. Oke. Tapi terlepas dari itu, Mbak, dari film itu, Mbak Novi ke Jepang itu selain kayak pasti ini kan. Di Jepang itu tujuannya satu. Pertama di Tokyo ya. Aku di Tokyo itu selama 4 hari 5 hari lah ya. Kemudian aku ke Kyoto sama Osaka. Lah kebetulan di Kyoto itu ada temanku. Jadi aku akan nginep di sana. Kan lagi-lagi ini kan Orang backpacker. sini, Mbak? Orang Pamekasan. Kan backpacker itu kan seminim-minimnya budget. Ya, gimana caranya kita nggak ngeluarin banyak uang. Jadi jangan pernah nanti ngikutin kegiatanku selama di Jepang, Korea, Cina itu sebagai
memberikan referensi tempat wisata, apalagi yang berbayar. Nggak akan saya ke sana, tapi akan cari tempat yang tidak berbayar kayak gitu-gitu. Karena memang kita minim budget. Iya. Terus udah itu kita gimana caranya dapat hostel yang murah atau bisa nginep di rumah orang. Biar gratis. Jadi kita bisa spend budget itu ke tempat lain, misalnya kayak kita kan niatnya juga kulineran ya, karena makanan juga masih cocok. Jadi mau kita spend ke mana itu, ke tempat kuliner atau kemana gitu loh. Jadi seminim-minimnya budget gitu. Lah nanti di Jepang itu kan kebetulan pada tahun ini itu ada Expo World dunia ya di Osaka. Jadi saya di Osaka itu mau ke sana dan otomatis kan memang berbayar. Cuma pada tahun ini aja dari sekarang ya bulan April sampai bulan Juli. Itu itu ada Expo World di mana Indonesia juga menjadi anggotanya. Jadi ada pavilion khusus Indonesia dan saya sudah daftar, sudah reservasi di aplikasi tiket.com. Jadi ya sudah. Nanti saya ke sana. Jadi kalau Osaka kan ada beberapa tempel-tempel atau tempat wisata. Saya nggak ke sana, saya malah ke Expo gitu. Terus nanti di Kyoto ke Osaka itu kan cuma naik kereta nggak nyampe sejam deh. Jadi dari Tokyo aku pakai hostel ya, nginepnya di hostel. Terus itu murah loh deh dibandingkan waktu aku backpacker ke Eropa. Hostel aja harganya 1 juta. Satu ranjang. Itu 1 juta karena ngikutnya euro. Ya kan, pakai euro. Tapi kalau ini kan pakai yen ya, lebih murah. Jadi aku itu hostel aja, aku beli di booking.com itu 3 hari itu cuma 600 ribu atau ada yang sampai 1 juta. Tapi itu 3 hari. Iya 3 hari. Sama aja kayak di sini kan? Iya. Lebih murah di sana. Iya. Apalagi di Cina nanti deh. Di Cina itu saya kaget 3 hari itu cuma 300. Kayak di Bali. Iya tapi hostel iya 100 ribu. Cuma kan di sini kan emang segitu harganya, Mbak. Ada makan lebih mahal sih. Makanya pas nanti di Tokyo aku mungkin 5 hari. Di Tokyo itu paling aku kalau nggak ke tempat-tempat yang sekitar Tokyo, terus ke Kamakura, ke Mount Fuji, Yang kebayang sama Mbak Novi Jepang gitu. Gimana, Pak? Jepang, aku udah membayangkan akan ribet di stasiun ya, karena di kereta. Cuma karena ada yang ngomong gini, kalau kamu bisa mengerti dan ahli di stasiun Jepang, berarti kamu akan ahli di stasiun manapun. Cuma setelah saya kemarin waktu ke Paris dan itu agak ribet juga stasiunnya, Ros. Ribet banget. Saya yakin saya bisa menaklukkan stasiun Jepang gitu. Tapi aku penasaran di stasiun Jepang tuh kayak apa. Padat di sana memang ini ya. Mereka disibukkan dengan pekerjaan. Betul. Dan aku pengen banget tahu tentang kehidupan orang Jepang seperti apa. Ya jadi sebenarnya tujuan saya ke Jepang sih, makanya destinasi pertama itu Jepang. Aku pengen banget tuh, Mbak, ke Jepang. Ke Jepang ya, karena kamu anime. Iya itu, aku dari dulu loh, Mbak, dari kecil itu aku pengen jadi mangaka gitu, animator gitu. Serius cita-citaku tuh. Kamu bisa gambar kan? Aku pengen, makanya aku belajar gambar itu karena itu. Wah, ya keren. Ini seandainya aku lebih berani untuk ngambil keputusan atau aku lebih banyak dapat info lah dulu waktu SMA atau misal itu. Mungkin aku akan ngambil jurusan itu. Keren. Karena memang sesuatu yang aku suka dan aku pengen gitu loh. Iya, kamu bisa gambar tuh, bagus gambarnya. Banget aku ke Jepang. Belajar dong anime, bener. Musashi Kishimoto. Benar keren. Tapi sekarang kalau bicara Jepang, sudah ada 2 opsi. Apa tuh? Antara anime dan porno. V-engine. Apa itu V-engine? Sepeda motor, Mbak. Yang mesinnya V. Di sana jadi rongsokan gitu loh, Mbak. Terus lu minta aku suruh bawa rongsokan gitu oleh-olehnya. Enggak, karena Jepang kan cuma 10 hari ya. Jadi nanti dari tanggal 6 aku berangkat tanggal 6 Mei. 6 Mei. Iya, tapi masih transit dulu di Singapura. Berapa hari lagi nih? Besok ya? Ya besok dong. Udah besok. Jadi nanti tapi aku masih transit di Singapura. Jadi aku cari pesawat yang low cost, di mana pesawatnya nggak ada TV-nya. Iya. Terus udah itu
murah karena banyak transitnya. Mampir-mampir Dan nggak pakai gitu. bagasi, makanya harganya tuh murah. Ya kan cuman kan backpacker. Backpacker, jadi memang nggak banyak barang, nggak banyak baju yang saya bawa, karena nanti kalau kurang bisa beli di sana. Iya. Nah, itu pengalaman waktu aku backpacker ke Eropa deh, jadi aku banyak bawa baju. Tapi katanya di Jepang itu murah-murah kok. Murah, bahkan saya cek itu ya di TikTok itu setiap malam minggu setiap Sabtu dan Minggu itu ada flea market kayak baju bekas gitu loh. Oh, thrifting saya. Thrifting. Jadi bisa beli, cuma kayaknya karena aku juga low budget ya dan juga nggak mau terlalu banyak bawa barang. Jadi aku sudah sparein yang aku bawa. Bawahan itu celana rok itu 8, baju atasan itu 8, jilbab itu 8. Pokoknya semuanya tuh yang kaos-kaos cuma 4, ini 4. Kenapa nggak 10, Pak? Karena aku lahir tanggal 8. Aku lahirnya tanggal 8 dan aku memang suka. Jadi salah satu privilege yang saya miliki ya, Ros, gue lahir di tanggal 8. Karena angka yang tidak pernah mati. Angka yang nggak pernah putus. Iya. Ya karena menurut Feng Shui gitu ya, rezekinya tuh banyak. Artinya kalau nggak rezeki berupa duit, rezeki tentang gue ketemu sama relasi, sama orang baru, pengalaman, itu bikin hidup saya itu, dan itu nggak apa ya, privilege. Kalau privilege itu kan nggak bisa kita milih kan. Ya. Masa aku minta Tuhan tolong dilahirkan di angka 8 nggak ya. bisa. Sehingga itu tertanam di alam bawah sadarku. Setiap apa-apa itu harus angka 8 gitu loh. Gue 8 gitu. Iya, jadi bawa baju bawahan ya, celana rok, dan aku bawa kain juga, kain batik karena nanti ke Osaka Expo itu aku mau pakai batik dari Madura gitu. Terus aku bawa atasannya itu bawa 8, kaos sama celana pokoknya cuma bawa 4. Ya kayak gitu-gitu loh. Jadi ya sudah, aku sudah prepare semuanya. Jadi sampai tanggal 17 aku terbang ke ke Korea, dan itu cuma 1 jam dan harganya itu cuma 1 juta. Dari Jepang ke Korea. Terus dari Korea itu sampai tanggal 27 Mei ya 10 hari. Itu di Korea itu cuma ke Seoul sama Busan. Kedua tempat aja. Tadinya mau ke Jeju, cuma kalau Jeju itu kan nggak pakai visa bisa, Ros. Mbak Novi ke Korea itu nanti rencana kemana, Mbak? Korea, kamu tahu nggak sih di Korea itu ada taman yang semuanya ornamennya itu penis. Bukan di Cina. Di Korea. Kan yang perayaan penis. Perayaan penis tuh kan di Cina, Mbak. Korea, sayang, Korea. Ya? Korea. Jadi aku nanti jadi sebelumnya foto di sana. Iya. Jadi aku udah list ya, kan di Seoul tuh kan banyak mungkin 1 jam ke Seongsu, ke Suwon gitu ya. Nah itu juga nanti aku mau ke Taman Penis. Memang agak jauh sih, tapi aku mau ngejar. Ada ini kan, ada perayaannya juga kan. Aku nggak. Yang digotong-gotong gitu, Pak. Mereka buat besar. Jadi pokoknya aku nggak ngerti. Di taman itu ornamennya kayak batunya, kayak apanya itu semuanya gambarnya penis. Di Bali banyak gitu itu, Pak. Iya, ini gantungan kunci. Bukan cuma gantungan kunci, monumen ada. Oh, penis? Di mana? Daerah mana itu? Cuman ada. Kayaknya ada. Nggak, yang itu, yang Korea itu. Korea kirain itu. Korea. China, Mbak. Korea. Jadi aku penasaran ngapain sih harus gambar-gambar penis gitu. Sementara di Jepang itu kan ada situs pornonya ya, ada film pornonya. Tapi kok semuanya tuh kalem-kalem gitu kalau di Jepang. Kalau di Korea aku nggak ngerti, apa mungkin ada kebudayaan atau kultur yang begitu kali ya, Ros? Bisa jadi. Bisa jadi. Atau mungkin mereka percaya bahwa penis itu adalah sesuatu yang punya magis gitu ya, power. Punya kekuatan apa gitu. Gitu aku coba pengen ke sana. Jadi kalau sesuatu yang bisa menumbuhkan gitu misalnya. Atau dianggap menjadi awal mula kehidupan. Bisa aja. Itu kalau 10 hari juga, Mbak, di 10 hari. Jadi cuma ke Seoul sama Busan. Udah itu balik lagi ke Seoul karena penerbangan selanjutnya itu dari Seoul ke Beijing. Seoul ke Beijing di Cina. Di Beijing ke Cina itu juga harganya cuma pesawatnya 1 juta dan cuma 1 jam, kayak Surabaya Jakarta lah, Ros. Nah di Beijing itu
besoknya aku ke Great Wall, apa namanya, tembok Tembok Cina. Jadi aku penasaran, Ros, ada Great Wall tembok Cina yang tulisannya Madura, tau gak sih? Masih ada nggak sih? Tapi aku sampai sekarang masih gini, Mbak. Soal Madura itu takutnya bukan Madura tempat kita gitu loh, Mbak. Madura mana? Maksudnya gini, aku pernah punya teman tuh orang Palu. Bahas Madura dalam bahasa Palu artinya itu hampir runtuh. Oh, hampir runtuh. Ya Madura. Namanya, istilahnya Madura. Ya, artinya hampir runtuh. Oh. Madura hampir runtuh. Takutnya mereka menggunakan bahasa itu. Jadi ditulis Madura. Ya. Itu aku dulu tuh pernah udah berapa ya? 2010 apa 2011 apa 2012 itu aku. Dia orang teater juga, ketemu jadi teater di Surabaya, Bang Paul namanya. Semoga beliau masih sehat. Dulu masih senengnya ngumpulin bahasa, terus aku bilang wow dari berbagai macam bahasa. Aku tanya kan, suruh minta Bang Paul coba kalau terus gua harus bilang wow dalam bahasa Palu. Pakanoro, Zaku, Carolina, wow. Oke. Setelah itu dia ngomong tuh ke Madura. Kalian tahu nggak kalau di Palu Madura itu artinya hampir runtuh. Takutnya yang nulis tuh tembok Cina. Orang Palu. Takutnya. Enggak, kalau bukan orang Palu mungkin artinya, Madura, tapi bukan pas orang Madura gitu. Agak ini juga sih, Pak. Kalau itu benar-benar orang Madura, agak miris juga lu ngapain? Ya bisa jadi sih. Iya kan? Kan paling berani orang Madura. Tapi aku juga penasaran masih ada nggak apa sudah dihapus, apa sudah di ini. Tapi itu aku mau ke Beijing tuh cuma mau ke Great Wall. Udah itu nih di Cina itu aku penasaran dan pengen banget ke Chongqing. Tempat apa itu? Chongqing itu sebuah kota Ros di Cina, di mana itu sudah teknologinya itu udah 2003, udah mungkin 2050-an. Jadi kalau lu pernah lihat mungkin di TikTok atau di mana yang kereta itu lintasnya di apartemen, tau gak sih? Atau kamu tuh lagi kayaknya berada di lantai 1 tapi ternyata itu kamu lihat ke bawah itu lantai 22 kayak gitu loh. Di atas ada taman. Iya. Jadi banyak udah kecanggihan dan teknologi yang ada di Cina gila sih, Mbak. Ya apalagi sekarang sudah perang ketiga antara Amerika sama Cina. Gue pengen tahu. Cina buat matahari, Mbak, bayangin. Iya. Matahari beneran? Mereka buat matahari. Matahari beneran? Iya. Apanya benderanya? Bendera buat matahari. Mereka pengen buat matahari. Dan mereka sudah project itu, sudah buat matahari. Bayangin. Makanya ya aku lucu tuh ya, aku kalau kita masih sibuk ngurusin ijazahnya Jokowi palsu apa kagak. Cina itu sudah mikirin bikin matahari. Tahu gak sih? Aduh, benar deh. Bayangin mereka udah mau pindah ke Mars. Oh my god. Kita pindah ke IKN. Rempong banget. Iya. Cina benar-benar di luar ini, Mbak. Makanya aku heran itu hadis atau apa itu? Utlubul ilmu walau bisi. Enggak bukan hadis tapi kayak omongannya ulama. Kiasan gitu lah gitu. Quote gitu. Quote. Kenapa bisa terpikir ke Cina gitu, Mbak? Iya. Mungkin dulu pernah ulama orang Arab atau enggak orang Cinanya pernah berlayar ke Arab sehingga mereka udah memberikan teknologi yang udah tinggi sehingga mereka belajar kan. Orang Arab itu kan ini Ros di dermaga kan mungkin ketemu lah sama orang Cina tapi kok teknologinya udah canggih sehingga gitu. Ayo belajarlah sampai ke negeri Cina mungkin kayak gitu. Mau juga kuat itu. Tapi aku di Cina itu pengen nanti kan di Chongqing kalau ini ya. Nah pengen nanti cari jalan di mana aku pengen belajar meditasi ataupun apa itu namanya Ros yang ya sampai gini terus apa sih namanya aku kok lupa sih. Wusu. Bukan, wusu itu kan gerakannya agak cepet kayak Tai Chi. Aku pengen belajar teknik pernapasan Tai Chi. Iya.
kita belajar banyak wisdom itu dari Cina loh. Iya, Ya nggak sih, tentang spirituality, tentang body and soul, ya nggak sih, tentang yoga bisa, tentang banyak. Aku pengen belajar itu dari Cina. Dan sebetulnya Mbak, kalau bicara masalah awet muda, Aha, Cina Mbak. Cina. Cuma yang awet muda itu rata-rata Cina yang di desa ini kan aku cuma ke mana, ke Beijing, terus ke mana itu Beijing, Chongqing, baru ke Shanghai. Kayak gitu. Mbak Novi tak pernah ini nggak Mbak, pernah dengar sekarang di Cina sedang ngembangin di ngembangin di pertanian gitu loh Mbak. Hahaha. Sedangkan di sini ini yang tani ini sekarang banyak sawah-sawah kosong gara-gara nggak ada penuh untuk bertani. Betul. Kita malah sibuk cari di TikTok gitu, kerja ini. Iya, teknologinya udah canggih. Di Cina mereka memanfaatkan teknologi itu untuk bertani. Betul. Ini bentar lagi kita juga ngirim beras dari Cina, Mbak. Iya, aku heran. Cina bikin beras loh, Mbak. Bikin telur mereka bikin. Tapi aku masih ingat waktu omongannya siapa tuh, Perdana Menteri Cina ya, waktu dia perang dagang sama Amerika, kita itu hidup tahun berapa sebelum Amerika, karena mereka udah lama hidupnya sehingga perkembangannya itu juga kita udah ketinggalan, mereka udah banyak menemukannya. Jadi katanya, ya saya ditinggal sama Amerika juga nggak masalah, wong kita hidup juga jauh dari Amerika katanya. Aku nonton, wah keren nih Cina nih, keren gitu loh. Cina oke sih Mbak. Itu aku penasaran bagaimana mereka itu bisa berpikirnya itu sudah apa ya, kita baru masih dari 0 ke 1 dia udah di 10 gitu loh. Terus Iya bener. aku pengen belajar, jadi ya gimana tuh ininya, apanya, cara berpikirnya, mindsetnya, cara kerjanya. Penerapan ini juga sih Cina itu di keseharian gitu dalam Betul, keluarga, betul. di sekolah juga Kenapa? pendidikan itu Iya. di Cina. Iya, hebat. Mereka bener-bener ngasah otaknya gitu loh, Pak. Betul. Bayangin aja Mbak Novi, Cina-Cina yang ada di sini. Iya, kan sukses semua itu ya. Gila, tahu nggak sih Ros? Aku nggak ngerti kenapa orang Cina kalau ke mall pakai celana pendek, pakai sandal jepit itu kayaknya keren banget. Giliran orang kita pakai celana pendek dan pakai sandal jepit kayak norak banget, tahu nggak sih? Kenapa ya kita punya mindset begitu ya? Jadi kayak insecure sama orang Cina gitu loh. Aku pernah gini nih sama. Jadi pas aku bareng-bareng sama bos-bosku yang orang Cina. Aku jarang, dan sampai sekarang aku pun jarang pakai celana. Aku lebih seneng pakai celana pendek yang di atas lutut, terus pakai kaos, pakai itu. Karena aku mau niru gaya mereka. Mereka bilang, bosku pernah bilang gini, Mbak. Kamu ngapain pakai baju rapi-rapi tapi kamu nggak punya uang? Mampus lah. Terus? Ketika saya belum punya banyak uang, kata bosku, ketika aku masih belum punya banyak uang, aku pakai celana, pakai kaos yang berkerah, biar kelihatan banyak uang. Tapi setelah aku punya uang, aku pakai kaos biasa, pakai celana pendek, biar kelihatan tidak punya uang, tapi aku punya uang. Iya. Iya Ros, aku akhirnya juga ngeh ya. Memang uang itu kekuatannya gede banget. Bukan hanya karena kita bisa punya uang terus bisa ngelakuin apa aja, bisa beli apa aja. Enggak, itu juga mengubah cara pandang kita. Mengubah banget, Pak. Mengubah, jadi cara kita berpakaian, cara kita berinteraksi dengan orang. Kalau terus cara ngadepin masalah, santai banget. Gampang banget di PC, Pak. Walaupun masalah itu tidak harus diselesaikan dengan uang loh. Iya. Cuma kita santai aja. Jadi kalau misalnya ada orang santai, kalau dia ada masalah nggak panik, punya duit nih. The power of money. Betul. Makanya harus punya duit banyak. Ada lagi ini, Mbak. Cara uang merubah sudut pandang. Itu memang benar. Jadi misal gini, aku belum, Mbak Novi coba perhatikan gini, seseorang atau orang-orang di sekitar Mbak Novi yang bergaya gitu loh, Mbak. HP harus iPhone, misalnya atau Samsung
yang mahal, berapa gitu, terus dia bajunya harus yang bermerek, gitu kan? Itu pasti belum punya uang banyak. Pasti. Karena ingin diakui. Dia baru punya uang tuh. Tapi kalau udah banyak uangnya nih, udah banyak. Arong sarong, Mbak. Arong sarong, kaos biasa sarong. Iya. Arong sarong biasa. Iya benar. Mereka kan tidak butuh pengakuan sudah. Iya. Itu secara tidak langsung uangnya tuh yang merubah sudut pandang orang-orang. Betul. Oi, badan kau nang dina, oi. Betul. Jadi mau nggak, makanya banyak Cina tuh mau pakai ini. Iya. Aku ada dan aku pengen seperti itu. Kemarin aku lihat di TikTok ada seorang kakek-kakek kaya yang dia pakai baju itu udah mencer kayak segini-gini. Tapi mobilnya dia kaya dan dia sering nyeker. Itu uang. Iya. Ya, jadi ada pemikiran begini, Ros, bahwa duit itu tidak bisa membawa kebahagiaan. Alah, duitmu aja yang kurang. Iya. Nggak, kebahagiaan itu bukan berarti kesenangan ya, tapi pola pikir. Jadi ketika misalnya kita udah tenang, itu udah bahagia. Lah, kenapa kok bisa tenang? Ya duitnya banyak. Jadi kalau misalnya lo bilang, duit itu tidak membawa kebahagiaan, ya duitmu aja yang kurang banyak. Tahu gak sih? Oke. Nggak cukup gitu. Berarti nanti di Cina Mbak Novi juga 10 hari ya Pak? Di Cina aku nggak begitu sampai 10 hari, Ros, karena seharusnya kan dari tanggal 27 itu harus pulang tanggal 5. Nah sementara tanggal 6 itu Idul Adha, 6 Juni. Iya, jadi ini kalau nggak pulang di tanggal 4-nya, jadi aku tanggal 4 udah pulang ke Indonesia, ke Surabaya. Jadi aku tanggal 5 udah nyampe ke rumah, sehingga tanggal 6-nya aku bisa sholat Idul Adha di Pamekasan gitu. Doain ya, dan tolong jangan minta oleh-oleh karena cara saya menilai orang tulus apa enggak itu saat dia minta oleh-oleh. Saya yakin ya, karena waktu di Eropa itu orang-orang nitip nanti aku transfer, ntar bukan masalah itunya, lu nggak punya etika aja. Iya. Dan nggak punya etika, nggak punya ilmu ya, nggak punya etika. Saya udah tahu aku backpacker, masih mau nitip gitu ya. Lu nggak mau ngangkat barangku gitu ya. Terus yang kedua, waktu saya berangkat lu juga nggak nyangoin nggak apa. Tahu nggak umiku, Ros? Umiku nih, umi ya ibu. Aku disangoi berapa waktu ke Eropa? Disangoin 50.000, hanya es toh aja, dan dia bilang ya selamat mulai bungkol gitu, dan nggak pernah minta oleh-oleh. Buat saya itu orang yang tulus. Jadi aku juga nggak pernah minta oleh-oleh. Iya. Aku pernah tuh waktu Mbak Novi ke India kayaknya waktu itu, atau pokoknya Mbak Novi sedang di luar tuh. Aku ngimbok waktu itu messenger ke Mbak Novi. Semoga selamat sampai pulang, Mbak. Iya. Aku kayaknya gitu. Iya, aku tipe orang yang nggak pernah minta oleh-oleh. Iya, jangan minta oleh-oleh. Nggak, tapi emang aku nggak minta, Mbak. Maksudnya gini, Capak nih mau ada di mana gitu. Aku nggak pernah. Aku beliin ini dong, titip ini, minta oleh-oleh. Aku nggak pernah gitu kok. Itu memang karena dari kecil aku memang diajari untuk tidak begitu sama ibu. Jadi aku bukan oleh-oleh, sayang, kadang tuh nitip-nitip di mana dia akan kemudian udah nitip-nitip menunjukkan powernya, nanti uangnya aku transfer. Siapa lu? Mau transfer mau kagak? Lu udah ngebebanin gue kayak gitu. Iya, aku ngerasa gitu, Mbak. Jadi kalau oleh-olehnya dong, itu biasanya basa-basi doang sih. Jangan lupa ya oleh-olehnya. Ya, artinya mereka nggak dioleh-olehin juga nggak apa-apa. Iya. Buat saya yang aneh itu nitip-nitip. Paling cuman buat percakapan aja. Iya. Itu. Walaupun waktu saya umroh juga nggak ada sih yang minta oleh-oleh. Cuma basa-basi aja. Jangan lupa oleh-olehnya ya gitu. Tapi kalau udah nitip-nitip, itu diniatin tuh nggak basa-basi tuh. Enggak, itu diniatin. Kalau oleh-oleh basa-basi sih sebenarnya. Berarti Mbak Novi dari Cina langsung pulang lagi, dan karena di bulan Juni itu kita udah persiapan umroh ya. Lumayan lah, udah full itu. Di bulan Juli berarti berangkat umroh lagi. Oke, doain ya. Dan thank you. Ya. Besok saya akan berangkat. Semoga perjalanannya lancar.
tidak lancar lah. Oh ya, biar banyak ada cerita. Tapi saya doakan semoga Mbak Novi sehat-sehat. Sehat ya, itu yang penting. Gitu. Saya sehat, lancar nggak lancarnya on the spot ya, improvisasi. Karena kita anak teater. Kita tunggu cerita-cerita sepulangnya dari Aduh, aku udah nggak sabar. Tapi kalau nanti Mbak Novi sempat nih, Mbak Novi bikin ini dong. Apa? Sambil telepon aku gitu, Mbak, dari Pasti. Buat di-upload ke YouTube nih, Mbak. Boleh. Nanti kita atur ya. Ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton dan dadah.